be the best, you have to beat the best. And my next opponent, right now, is regarded by everyone in the world as the #1 ranked pound-for-pound fighter on the planet. Make no excuses. There will be no doubt. After the fight, I just want it to be known that Ian Machado Garry is great. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari superstar kelas ringan UFC asal Liverpool, yaitu Paddy Pimblett, yang ngetrol habis-habisan sang mantan juara 2 divisi yang saat ini sedang tidak memegang sabuk apapun, yaitu El Matador Ilia Topuria. Diketahui bahwa Paddy Pimblett memposting gambar dirinya senyum sumringah karena telah membeli sebuah kursi yang digunakan oleh fighter UFC untuk istirahat selama jeda ronde. Dalam postingannya itu, ia tak lupa menambahkan caption collector's item dengan emoticon senyum yang menandakan ia sangat senang dengan barang koleksinya tersebut. Bahkan diketahui bahwa harga kursi tersebut tidak murah, karena kursi itu hanya bisa didapatkan dari acara lelang dan harga dari kursi itu sendiri mencapai 13.000 US dollar atau sekitar 234 juta rupiah. Sebuah harga yang lebih tinggi dari bayaran pokok fighter debutan di UFC yang hanya di angka 12.000 US dollar. Para fans pun jadi penasaran mengapa kursi yang terlihat sangat biasa tersebut dihargai super mahal. Dan akhirnya terungkap bahwa kursi itu adalah kursi untuk istirahat jeda ronde Ilia Topuria yang menikmati penderitaannya setelah dibombardir oleh pukulan Justin Gaethje. Paddy memang menyemprot Topuria yang menyerah di tengah jalannya pertandingan karena dulu dirinya dibully habis-habisan setelah kalah dari truk tua seperti Justin Gaethje. Paddy pun membalas dengan jawaban savage yang sampai sekarang tak direspon oleh Topuria, yaitu setidaknya ia masih bisa bertahan sampai 5 ronde, tidak seperti Topuria yang menyerah di ronde keempat. Fans pun yang melihat ini merasa sangat antusias karena Paddy telah melakukan aksi trolling brilian pada Topuria meskipun mengorbankan uangnya. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah ada seorang wanita yang mengaku sebagai fans Topuria bernama Jessica klarifikasi bahwa bukan Paddy yang membelinya, tapi dirinya. Ia menunjukkannya lewat tablet bahwa dirinya lah yang membelinya sebagai tanda support untuk sang idolanya, yaitu Ilia Topuria. I am Jessica. I am actually the one that purchased the Ilia red stool from Freedom 250. See Collectibles email that it's been shipped. I'm gonna go ahead and open that on the shop app. And this is the shop app. Okay, this is the shop app. You can see the shop app. I cannot forge this, AI this. This is the app of shop where the purchase was made. Well, tidak jelas siapa yang sebenarnya membeli itu, tapi jika yang dikatakan Mbak Jessica tadi itu benar, justru menurut saya trollingan Paddy Pimblett malah lebih terasa damage-nya, karena ia tak perlu susah-susah untuk mengeluarkan banyak uang untuk membuli Topuria. Dan saya tidak tahu apakah Topuria senang atau tidak memiliki fans seperti itu, karena dia justru membeli barang yang berhubungan dengan kekalahannya. Misalnya nih, kalian adalah fans berat Paredes, pemain bola Argentina yang baru saja kalah dari Spanyol di final Piala Dunia. Lalu apakah sebagai fans beratnya kalian akan membeli sepatu yang dia pakai untuk mengenang kekalahannya? Kalau saya sih tidak, tapi mungkin pemikiran orang lain berbeda. Paddy Pimblett memang diketahui sangat tidak menyukai Ilia Topuria karena menurutnya Topuria adalah fighter palsu. Ia tahu di balik layar Topuria adalah orang yang super baik, tapi ketika di depan kamera, ia akan sok-sokan tampil tengil dan menyebalkan hanya untuk mendapatkan fame dan uang. Paddy seakan ingin membuktikan bahwa tidak perlu untuk bertingkah palsu demi mendapatkan uang, dan faktanya Paddy Pimblett sendiri yang bertingkah apa adanya memiliki fanbase yang cukup besar di UFC. Tapi ingat,
Paddy bisa sebesar ini karena selain karisma dan penampilan nyentriknya, ia juga berasal dari Inggris, yang dikenal memiliki fans yang sangat loyal pada atlet mereka. Dan tidak semua orang memiliki karisma seperti Paddy Pimblett. Jadi untuk yang satu ini jawabannya tidak sesederhana itu, tapi yang jelas apa yang dilakukan oleh Paddy benar-benar membuat Topuria semakin kehilangan auranya. It was just great to see that little bitch quit in the corner. But he did quit, Paddy. He did not quit, Paddy. No, his corner. So he quit? Who stopped the fight? Because it sounded like someone said, we finished the fight. He quit. Somebody said we finished the fight. No, he quit. You think he quit? If my coach says to me we finished the fight, I go, no, we finished the fight. We're going out there. End of. Yeah. We're not quitting on the stool. We're not bitches. We're fighters. You heard him, Paddy. You didn't hear him say that, though. I don't give a How do you dislike him so much? because he's fake. He's so fake, lad. Everything's just orchestrated. Seen him behind the scenes, lad. He's the fakest person. Oh, you've seen him behind the scenes, and Yeah. he's not that Ilia Topuria? Fake, lad. He's an actor. Berita kedua datang kembali dari sang calon lawan Islam Makhachev dalam UFC 330 Philadelphia, Ian Machado Carey. Dalam podcast bersama High Performance, Ian mengatakan bahwa sebagai sesama petarung dari Irlandia, ia sangat mengagumi sosok Conor McGregor. Meskipun memiliki gaya bertarung yang sangat berbeda, ia tidak mempermasalahkan jika siapapun menilainya sebagai protegi dari McGregor. Namun meskipun ia mengagumi seniornya itu, Ian menegaskan bahwa ia tidak akan mengambil jalan yang ditempuh Conor selama berkarir di UFC dalam hal entertainment. Ia sadar diri bahwa ia tidak memiliki aura dan kecerdasan mempromosikan pertarungan layaknya McGregor. Tapi dalam hal kemampuan bertarung, ia sangat yakin bahwa dirinya bisa selevel atau bahkan lebih tinggi dari McGregor. Baginya, McGregor adalah sumber inspirasi yang tidak ditiru secara plek-ketiplek, tapi semangatnya bisa dijadikan contoh. Ian mengatakan bahwa dulu ketika McGregor mendapatkan gelar juara dunia pertamanya di UFC, ia mengalahkan sang raja pound for pound saat itu, yaitu Jose Aldo. Para bandar dan analis memang saat itu lebih mengunggulkan Jose Aldo karena berdasarkan pengalaman dan kelengkapan skill, Jose Aldo dianggap lebih unggul dari McGregor. Dan dari para expert, hanya sedikit yang mengunggulkan Conor, dan uniknya salah satu dari mereka adalah Khabib. Dan endingnya, Conor McGregor berhasil mengejutkan dunia dengan meng-KO Jose Aldo hanya dalam 13 detik saja. Ian mengatakan bahwa skenario opening tersebut sangat mirip dengan kondisinya saat ini. Ada seorang petarung Irlandia mencoba mengambil gelar juara dunia dari tangan sang raja pound for pound saat ini, dan banyak analis dan bandar judai pun mengunggulkan sang raja, yaitu Islam Makhachev. Dan Ian Carey yakin dengan inspirasi dari sejarah kesuksesan Conor, ia akan termotivasi untuk kembali membawa kejayaan bagi Irlandia. Well, saya adalah pecinta sejarah, dan dalam akun TikTok saya pun, saya sering membahas sejarah dalam live TikTok saya. Dan saya percaya dengan teori yang mengatakan bahwa fenomena sejarah memang akan berulang. Namun ada perbedaan besar mengenai proposisi yang dikatakan oleh Ian Carey tadi. Meskipun banyak pandit yang mengunggulkan Jose Aldo saat itu, tapi mereka juga sepakat bahwa Jose Aldo akan diunggulkan untuk menang asalkan ia bersikap tenang seperti biasa. Conor McGregor sangat pandai memainkan permainan saat itu dengan menguras mental Aldo dengan trash talk-nya yang di luar nalar, sehingga Jose Aldo masuk ke oktagon dalam kondisi mental yang hancur, sehingga ia terburu-buru dalam melakukan serangan yang akhirnya di-counter dengan KO dengan mudah. McGregor menang tidak hanya mengandalkan skill bertarungnya, tapi juga skill memainkan perasaan. Jadi ada faktor X yang membuat Conor menang atas sang raja pound for pound saat itu. Pertanyaannya adalah, apakah Ian Carey memiliki faktor X tersebut untuk mengalahkan sang raja pound for pound saat ini?
Kalau menurut teman-teman gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. When Conor fought for his first UFC world title, he fought the #1 pound-for-pound fighter who hadn't been beaten for a decade. And he knocked him out in 13 seconds. I cannot wait to step into the octagon against Islam Makhachev and beat him, because there will be no doubt that I have done it against the best. To be the best, you have to beat the best. And my next opponent, right now, is regarded by everyone in the world as the #1 ranked pound-for-pound fighter on the planet. Make no excuses. There will be no doubt. After the fight, I just want it to be known that Ian Machado Garry is great. Demikian segmen berita kali ini. Terus ikuti kanal YouTube MMA Discourse untuk mendapatkan konten dan update berita menarik lainnya seputar dunia UFC. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih.